A few moments later. Halo teman-teman semua, welcome back Orewa Rokuroren. Dan lanjut lagi di konten bahas-bahas Digimon Ghost Game episode ke berapa sekarang? 27 ya teman-teman. Oke, ini balik lagi ke bahasan Urban Legend ya. Dan ini episode yang biasa aja sih kesannya menurut saya, karena masih nggak habis pikir sama episode 26 kemarin ya teman-teman. Oke, ini juga di episode ini kayak kesannya kayak ini apa, konflik yang kemarin tuh kayak udah move on gitu aja, dilupain gitu. Padahal kemarin tuh bener-bener shocking moment banget gitu. Ya udahlah, langsung aja kita bahas dulu ya. Betul, ini saya megang komik yang cuma pengen megang doang. Oke, let's go. Oke, jadi dimulainya cerita episode kali ini adalah tentang channel YouTube yang ini ya, ngasih kisah tentang Urban Legend. Ini yang punya namanya, siapa sih namanya? Toshikun ya. Jadi tulisan Jepangnya kayak Toshi Densetsu no Toshikun atau apa gitu. Pokoknya Urban Legend, kumpulan cerita Urban Legend Toshikun gitu. Nah, di sini juga kayak dia pakai paperback gitu kan di kepalanya, jadi kayak karakter di Guilty Gear. Cuman siapa ya, lupa saya. Saya cuman main sekilas doang sih Guilty Gear teman-teman. Jadi ya seperti itu, karakternya mirip sama orang ini gitu. Nah, dia cerita soal Urban Legend yang mana ini topiknya tentang suatu yang dipanggil oleh air gitu. Dari dalam kontennya ini dikisahkan tentang seorang gadis yang tiba-tiba mendengar suara tetesan air sampai 3 kali. Dan dia ketakutan, kan pastinya karena penasaran ya teman-teman. Ya siapa yang nggak takut coba, ini keran yang udah kita tutup, tapi tetesannya terdengar jelas di kuping kita. Dan itu kenceng teman-teman, ya kan? Nah, terus kemudian muncullah si sosok air dari keran ini yang tiba-tiba apa kayak semacam menelannya gitu kan, kayak mau nenggelemin gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba si orang ini bisa hilang gitu, nggak tahu gimana ceritanya. Dan pas dia hilang ada jejak berupa bercak-bercak air, kayak air berserakan gitulah di tanah, di lantai tempat dia hilang gitu kan. Nah, ini bener-bener saya kira tuh dibikin tenggelam doang di preview, tapi ternyata diculik gitu teman-teman. Ini paling logisnya kalau diculik sama airnya sih ya teman-teman, kalau udah kayak gini. Sementara di awal episode ini kita belum tahu bakalan seperti apa konfliknya. Nah, besokan harinya Hiro dan Kiyoshiro kan nyelidikin soal Urban Legend ya. Tapi Kiyoshiro di sini, aduh seperti biasa teman-teman, cuma ngumpet doang di balik selimut. Aduh, best timer kita ini berulah lagi. Ya udahlah, Sasuga desu ne. Alasannya itu si Hiro tuh kepikiran kalau Urban Legend itu bakal berhubungan dengan kasus yang melibatkan Digimon, karena akhir-akhir ini emang banyak kejadian yang melibatkan Digimon. Semuanya juga berhubungan dengan Urban Legend kan selama ini gitu teman-teman. Dan juga rumor-rumor yang beredar di internet ya, seperti itu. Jadi masuk akal teman-teman. Sampai akhirnya ketemulah Urban Legend yang tentang dipanggil oleh air ini. Jadi kayak seperti di awal episode, ini lenyap setelah mendengarkan tetesan air sebanyak 3 kali. Intinya seperti itu. Habis itu ninggalin air yang berserakan di bawah lantai kan teman-teman. Terus ya di sini Kiyoshiro langsung berulah sambil menjelaskan penjelasan saintifik, dimana emang manusia itu terdiri dari 70% air kan. Nah terus nggak mungkin lah kalau bisa ngilang jadi air gitu aja, menguap apa gimana gitu. Soalnya si Hiro kan ambil kesimpulan kayak ini mungkin orangnya ini jadi air apa gimana gitu kan. Nah si Kiyoshiro langsung membawakan penjelasan saintifik tersebut gitu. Gamamon juga lucu di sini teman-teman, lihat deh teman-teman, dia minum es terus ngunyah-ngunyah es batu, gemes banget deh. Nah Gamamon akhirnya mulai berulah di kamar Hiro karena dia ngidam es batu, jadi dia gigit-gigitin vakum cleanernya yang jalan-jalan sendiri itu. Nah malam ini juga lagi-lagi ada korban teman-teman yang mendengar suara tetesan air dan kerannya nyala. Kemudian keluarlah air di sana, airnya nangkep si orang ini kan teman-teman. Dan berkata orang ini membuatnya tertarik karena
kelembabannya gitu. Oke, ini saya masih belum ngerti kelembaban yang dimaksud apa, teman-teman, karena masih di bagian awal cerita juga. Untungnya Hiro datang tepat waktu dan ternyata itu kejadiannya tepat di asramanya dia gitu. Yang jaga kantin asrama tuh hampir jadi korban. Muncullah pelaku di balik Urban Legend ini, yaitu Splashmon, ya kan? Splashmon itu salah satu anggota Death General dan berlevel Ultimate ya. Tapi dia cukup merepotkan walaupun levelnya Ultimate. Saya lupa sih Ultimate atau Mega ya. Kalau nggak salah di sini Ultimate-nya cuma ada berapa sih? Paling ada Gravimon sama Splashmon, iya nggak sih? Ya udah nanti saya cek lagi deh teman-teman. Atau kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Kalau perfect itu berarti Ultimate, kalau Ultimate berarti Mega. Kalau dari Wikimon ya. Oke, lanjut lagi. Jadi sepertinya polanya adalah dia menemukan orang secara random, lalu melihat rasa takutnya itu sebagai indikator yang menurut dia tuh indah gitu. Lalu dia jadikan material untuk melengkapi sesuatu dari manusia itu. Apakah seperti itu? Ya jelas sih teman-teman. Itu salah satu hal yang logis di sini, antara dia membutuhkan untuk melengkapi sesuatu atau mematerialize dirinya gitu. Kan materialize itu berasal dari emosi yang pertama kali Digimon dapatkan ya. Kayak dia pengen melihat manusia merasakan emosi apa, dan Digimon itu akan merespon emosi tersebut untuk bermaterialize, seperti itu kurang lebih. Dan kemudian Hiro dan Gamamon gagal menyelamatkan orang itu dan Splashmon pun berhasil kabur. Persis seperti di Urban Legend yang tadi dibaca, terdapat air berserakan di dekat keran itu. Nah, ternyata Gamamon tuh juga sempat mencabik sedikit rambutnya Splashmon. Dan sepertinya jadi petunjuk buat diomongin sama Ruri dan juga Kyoshiro. Nah, di sini Kyoshiro panik karena pekerjaannya jadi korban gitu. Pekerja di asramanya. Lalu Anggoramon menjelaskan soal Splashmon yang bisa mencair dan bergerak di dalam air. Dan juga ya seperti itulah. Tapi kekuatan mengubah manusia menjadi bola air ini benar-benar dia nggak ketahui. Dia nggak nyangka Splashmon bisa sejauh itu gitu. Nah, akhirnya di sini Hiro menyampaikan situasinya, dan tentu saja bakal sulit buat mencari si Splashmon ini. Karena dia bisa muncul dimanapun selama ada air. Habis itu jaringan selokan di dunia manusia itu juga terhubung kemana-mana, luas ya kan, menjalar ke segala tempat gitu, dan berliku-liku yang pasti. Tapi Hiro punya akal, yaitu menggunakan rambut Splashmon yang tadi lepas. Jadi dia tuh kayak pengen balik ke tubuh aslinya, jadi ya tinggal ikutin aja gerak-geriknya tuh ke arah mana gitu, ya kan. Sementara si Splashmon ada di akuarium ya. Ini mirip tempatnya Aguilera sama ya. Yang dulu ya teman-teman, yang akuarium itu. Terus tempat Splashmonnya berdiri ini seperti referensi episode Kamen Rider Oz ya teman-teman. Ini bola-bola air yang bener-bener ngingetin saya sama si Nezul, teman-teman. Dan terungkap juga ya di sini, semakin takut manusia yang dijadiin air ini, maka semakin tinggi kualitas material yang dia sebutkan. Ternyata ini material buat bikin lotion ya. Aduh, buat bikin lotion dari orang-orang gitu. Aduh, gila. Ini ngeri juga sih kalau dibayangin, soalnya cara bikinnya seperti itu gitu. Dan ini katanya sih biar si Splashmonnya bisa bersinar, jadi kayak body lotion gitu literally. Aduh, ya ampun. Katanya dia belum cukup, dan kebetulan juga dia menemukan Hiro dan kawan-kawan sebagai target berikutnya. Aduh, pas banget. Jadi ini dua-duanya saling mencari gitu. Splashmon berusaha nakut-nakutin mereka dulu pakai tetesan air, dan buat Kyoshiro nih jelas sangat ampuh ya, soalnya mereka lagi bahas ginian juga. Akhirnya mereka lanjut jalan, dan gak kerasa sampai di akuarium tempat Splashmon tadi, dan Splashmon tuh cuma nunggu di atas. Dia cuma nunggu, dan dia mencoba menakuti mereka dengan menguras air di akuarium. Ini sampai orang-orang di sana pada ketakutan teman-teman. Ini tapi jujur saya lihatnya agak aneh gitu kalau ditakutinnya dengan cara seperti ini, karena kaget kan jelas, tapi ini bukan jadi serem gitu. Ini soalnya juga mustahil dan gak masuk akal. Kok tiba-tiba airnya naik ke atas gitu. Ikannya ini pada terdampar di akuarium, jadi ya sekasian gitu. Akhirnya ke atas semua kan katanya. Terus arah rambutnya Splashmon juga berubah di sini di botolnya Hiro. Bisa dipastikan Splashmon kabur dan menunggu waktu yang tepat untuk menakuti mereka gitu. Di sini udah kelihatan teman-teman. Hiro di kamar, Ruri OTW les bahasa Inggris, terus Kyoshiro mau pesen makanan sambil ngumpet di selimut. Aduh, ngakak saya di sini teman-teman. Kyoshiro lagi. Aduh. Misalnya sampai nengok ke bawah terus. Terus Splashmon juga sekarang udah menemukan tempat yang pas, yaitu dia berada di atas kapal di sebuah pelabuhan ya teman-teman.
Dia dalam keadaan invisible ya, seperti biasa. Terus menyalami mereka dengan tetesan kedua. Oke, ini udah mulai tetesan kedua. Ini kayaknya dia bisa membuat mereka dengerin tetesan itu secara bersamaan ya, walaupun di tempat yang gak ada airnya sekalipun. Ini jatuhnya kayak kemampuan apa nih teman-teman? Apakah semacam genjutsu? Ini serem banget sih kalau beneran, soalnya bener-bener di tempat yang gak ada airnya gitu. Tapi bisa tes gitu kedengeran airnya. Akhirnya mereka semua putus asa dan mencoba berkumpul di luar kan. Ini dari tadi Kyoshiro sampai begitu juga ketakutannya teman-teman. Sampai pintunya diselotip-selotipin, dilakban segala macam. Aduh. Aduh ya ampun. Ini benar-benar berbeda dari yang lainnya sih. Dan juga Digimon kayaknya nggak bisa dengar tetesan airnya. Beda dengan yang lain tuh maksudnya kayak korban-korban yang lain yang masih dekat dengan sumber air gitu. Ini benar-benar beda teman-teman. Atau cuman target yang bisa dengar suaranya ya teman-teman. Belum lagi targetnya tuh bisa di lock on sama dia tuh lebih dari satu gitu. Dan juga akhirnya sekali lagi Hiro pakai rambutnya Spacemon buat mencari jejaknya lagi, dan sampailah mereka di kapal tersebut yang ada di pelabuhan teman-teman. Nah ini gawat sih. Ini Spacemon juga unggul banget kalau di air, apalagi mereka ada di lautan, di dalam kapal. Pastinya banyak keran juga di dalam. Nah ini sih nggak bakal menguntungkan mereka gitu loh. Ya kan, apalagi wilayah laut jadi kekuasaannya Spacemon, dan mereka justru di sini diundang ke dalam kapal dan diperdengarkan tetesan ketiga. Lalu akhirnya Spacemon muncul dari air mancur di situ kan. Nah akhirnya mereka semua juga ditunjukin bola-bola airnya yang koleksi bahan lotionnya dia yang berasal dari ketakutan manusia. Ya setidaknya itu yang pertama dipahamin sama Spacemon ya, sehingga dia mulai mengumpulkan manusia dan menakuti mereka gitu. Dia melihat Ruri dan Kyoshiro bagus buat dijadiin koleksi, tapi untuk Hiro ini kualitasnya rendah sendiri karena si Hiro ini udah mulai berani, dia nggak takut lagi gitu. Ya kan, kelihatan dari ekspresi mereka di sini teman. Dijelasin juga kalau rambut Spacemon itu juga selain nunjukin jalan juga membuat si Spacemon ini justru tahu gerak-geriknya mereka gitu. Ini kayak semacam terhubung dari jauh nggak sih? Dan akhirnya pertarungan dimulai teman-teman. Di tempat itu sangat menguntungkan bagi Spacemon, jadi mereka benar-benar nggak bisa melawan banget teman-teman. Dia bisa menyalain keran air dan bahkan bisa membuat embun dari efek serangan airnya. Jadi dia bisa kayak kamuflase gitu dari embun-embun itu. Soalnya kan Spacemon badannya air ya teman-teman. Dia pun akhirnya bisa mengubah Battle Gamamon dan juga Tesla Jellyman jadi air juga, jadi bola air. Ternyata nggak cuma manusia doang gitu. Akhirnya pun anak-anak dan juga Simbara Anggoramon lari keluar kan, dan mereka sampai di dek kapal. Itu benar-benar mereka udah nggak bisa lari lagi kalau udah di situ teman-teman. Kecuali mereka lompat ke dalam air. Nah lompat ke dalam air ini justru malah menguntungkan si Spacemon juga. Mereka justru bisa wassalam di situ. Aduh, ya ini akhirnya si Hiro pun memiliki akal untuk menyuruh Ruri mengaktifkan Phoebe-nya untuk membawa mereka ke cyberspace, dan juga mereka memilih field di mana itu adalah tempat bersalju ya teman-teman. Dan ini di sini kerannya pun membeku semua, air lautnya pun membeku juga teman-teman. Spacemon jadi kewalahan di sini karena dia nggak bisa berpindah-pindah lagi. Sisanya tinggal si Spacemon ini didinginin pakai efek angin breaking streamnya Simbari Anggoramon teman-teman. Dengan ini walaupun si Spacemon ini nggak bisa dikalahin, tapi justru memanfaatkan lingkungan buat membekukan dia gitu. Oke, ini luar biasa ya, karena dengan didinginkannya di suhu dingin bersalju, jadinya air pasti beku gitu. Wah, ini kita butuh mantra hujan sepertinya teman-teman. Oke, orang-orang yang diculiknya pun kembali ke semula ya, dan juga termasuk 2 Digimon yang tadi. Tapi kalau Spacemon mencair ya bakal hidup lagi, jadi harus diapain nih? Nah, jawabannya sudah muncul. Kita harus dipawangin sama Kobo Tempest ini. Kita butuh kekuatan Kobo Tempest ini. Wah gawat, Kobo Tempest. Udah. Cukup. Oke. Akhirnya Black Tailmon Ufer naik kereta yang ditarik sama Musmon ya teman-teman. Hey. Kirain Santa mau bawa hadiah teman-teman. Ternyata dia gitu. Kan mirip banget nih. Ini si Black Tailmon Ufer ini kan kurir. Jadi dia kalau cosplay Santa tuh cocok-cocok aja sih. Apalagi dia bareng sama Musmon yang bawa kereta kan, kayak Santa banget gitu. Tinggal tambahin satu lagi. Ini kan Musmonnya cuma satu ya, tambahin satu lagi jadi Santa beneran. Dengan cepat dia packing si Spacemon yang jadi es ini kan, terus siap-siap balik ke Digital World lagi. Tapi sebelum itu si Hiro nitipin surat buat bapaknya
supaya dikasihin sama Blacktailbone ke bapaknya gitu. Cerita selesai di sini dan Anggoramon ngeluarin puisi lagi, nggak kayak kemarin ya. Oke. Ini benar-benar udah move on dari episode 26 kemarin kayaknya. Oke, saatnya review. Oke, ini episode yang cukup ngeri, teman-teman. Tapi nggak sengeri kemarin sih kalau dibandingin. Ya iyalah, orang kemarin sampai kena mental jauh banget jadinya. Ini agak kurang juga karena Splashmon-nya sih. Pas tahu dia jadi sering diampasin kayak gini sih, jadi aduh, kayaknya nggak bakalan aneh-aneh banget lah, nggak bakalan serem-serem amat gitu. Walaupun ya emang realitanya ini kalau di sudut pandang karakter-karakter yang diculik juga serem banget gitu pasti. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Intinya si Splashmon itu nggak bisa diremehin, tapi kelemahannya mendasar banget gitu. Temperatur, udah gitu doang. Kalau terlalu rendah dia bakal membeku, tapi dia justru bisa hidup lagi. Tapi kalau terlalu panas, dia bakal menguap dan hancur gitu aja. Ini contohnya kayak dulu pas pertama dia muncul, dia lawan Shoutmon Bicross. Nah, dia pakai serangan laser yang itu kan, Brave Beat Rock Double Cross-nya yang panasnya tinggi banget itu sampai dia bener-bener nguap gitu. Terus si Metal Greymon Alterous Mode, dia pakai Positron Blaster buat menguapkan si Splashmon ini sampai dia bener-bener musnah gitu. Oh my god. Itu intinya laser bersuhu tinggi bisa memusnahkan dia gitu. Yang tubuhnya itu memang memiliki sifat seperti air, dia cair dan seperti air juga bisa berubah-ubah bentuk, dan ya dengan cara menguapkannya dia bakal hancur gitu aja gitu. Menguap dengan sangat cepat menggunakan suhu tinggi gitu. Lalu pastinya kalau Ken Wiseman muncul di sini, siapa tahu dia punya jurus laser gitu kan, yang dari jauh, karena dia belum ditunjukin semua sih jurusnya. Atau enggak Dragonia aja yang udah cukup buat ngancurin si Splashmon ini sampai nggak bersisa. Kan dia tubuhnya dilapisi energi cahaya gitu kan, terus jebret. Pasti ada hawa panasnya itu, dan juga ya pasti Splashmon juga bisa kalah sama Ken Wiseman di sini. Oke. Jadi intinya si Splashmon tuh salah satu Death General tapi ampas gitu. Kayaknya Dorbigmon aja bisa ngampasin dia gitu. Dorbigmon aja yang paling ampas pun kayaknya bisa aja ngalahin si Splashmon ini ya. Nah terus kali aja kan gitu teman-teman. Terus ya dulu ini ada konsep yang tidak terlupakan sampai sekarang ya teman-teman. Ini Splashmon pernah membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian ini disebut sebagai Drippin. Kalau di Cross Wars ya teman-teman, mereka hidup dan bisa bergerak sendiri, juga merasuki tubuh mesin, tapi tubuh aslinya pun masih utuh gitu. Sekarang digambarkan dengan potongan rambutnya yang sempat dicabik sama Gamamon tadi. Dia bisa gerak-gerak, tapi dia juga pengen balik ke tubuh aslinya. Intinya dia punya kesadaran sendiri untuk bergerak gitu, seperti itu. Mirip kan? Ya, gitu. Dari pecahan tubuh ini pun Splashmon juga bisa mengetahui apapun yang kontak dengan mereka. Mantap jiwa. Oke, tapi tetap ampas ya. Itu dia guys untuk review kali ini. Kalau kalian suka silahkan tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian ya. Terima kasih dan sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Oke, see you again in the next video. Bye-bye.